Halo teman-teman semua, selamat malam. Oke, senang sekali kita bisa jumpa lagi ya di live Sabda Youth malam hari ini. Topik kita malam hari ini menarik nih teman-teman. Bisa cek sendiri di pojok kiri atas teman-teman. Itu sudah terpampang jelas, jadi teman-teman silahkan untuk melihatnya. Tentunya malam hari ini aku nggak sendirian aja. Akan ada teman-temanku yang akan menemani aku ngobrol malam hari ini. Oke, gak apa-apa ya teman-teman, kita tetap lanjutkan saja tanpa mengurangi sukacita kita. Karena baru aja 4 hari lalu kita merayakan Hari Pahlawan, ya kan? Ada sekolah-sekolah yang merayakannya dengan menabur bunga, ya kan? Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan, atau juga bahkan upacara juga. Kan ada aturan tuh, kita harus mengibarkan bendera tuh di tanggal 10 kemarin ya. Nah, bagaimana teman-teman merayakan Hari Pahlawan? Teman-teman di rumah juga nih. Hari Pahlawannya dirayakan dengan apa? Sibuk bekerja atau sibuk pelayanan atau juga ikut gerak jalan mungkin atau lomba-lomba atau juga mendukung Indonesia waktu tanggal 10 nih. Nah, itu banyak hal ya kita lakukan. Itu tujuannya bagaimana kita anak-anak muda nih malam hari ini dan khususnya untuk semua kita bisa ingat sejarah ya kan, terutama perjuangan-perjuangan pahlawan kita hingga merdeka dan setelah merdeka bahkan tetap masih berjuang nih. Nah, setelah kita merdeka, apa yang harus kita lakukan nih sebagai anak muda? Malam hari ini kita akan diskusikan bareng-bareng, jadi bertahan sampai akhir diskusi malam hari ini. Dan di sini juga baru hujan, jadi mungkin suaranya akan aku keraskan juga nanti ketika hujannya mulai mengganggu ya teman-teman. Ya, Jawa Tengah khususnya lumayan sering hujan. Jawa Timur nanti Kak Bang Dian juga memperkenalkan diri ya. Di Jawa Timur juga sepertinya jarang-jarang hujan. Oke, kita kenalan dulu nih sama guest kita malam hari ini. Dari Bang Dian dulu deh, terlebih dahulu. Terus ke Kak Yola dan nanti Bu Evi. Silakan Bang Dian. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua, Kak Re, Kak Ya. Evi, Kak Ika, dan teman-teman yang sudah join ya. Perkenalkan saya Dian dari Surabaya, daerah Surabaya asli, lahir besar sekolah kerja di Surabaya. Bentar. Ya, hari-hari ini aktif ya pekerjaannya sebagai full timer di Gereja Mawar Saron. Sehari-harinya kadang ya bantu-bantu teman gitu kan, pelayanan dan juga pekerjaan lain gitu, seperti ya ngajar firman Tuhan dan banyak hal-hal teknis gitu kan, karena basicnya sekolahnya dulu dua, jadi teknik sipil dan juga teologi seperti itu. Nah, kira-kira gitu. Salam kenal Mantap. semuanya. Ya, salam kenal nih Bang Dian. Kak Yola silakan. Ya, halo semua, selamat malam. Ya, Malam. saya Yolanda Brigita Bawengan. Saya sekarang domisili di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan kesibukan atau keseharian ya sekarang lagi melayani gereja, dan kebetulan puji Tuhan baru beberapa minggu yang lalu baru lulus sekolah teologi. Jadi memberi diri lah untuk melayani sambil Mantap. Nice. Oke, silakan Bu Evi. Ya, halo, perkenalkan nama saya Evi. Pelayanan di Sabda 21 tahun yang lalu. Tapi sekarang masih muda kok. Tidak pernah merasa tua gitu ya. Soalnya temennya sukanya teman sama anak-anak muda juga nih. Ya, malam ini kita harap bisa diskusi bareng ya tentang Keep the Fighting Spirit. Yes. Oke, thank you. Salam kenal juga teman-teman semua. Aku Ray, aku yang akan menjadi host malam hari ini. Dan sedikit tentang Sabda Youth untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir. Malam hari ini Sabda Youth adalah acara live-nya dari Yayasan Lembaga Sabda dan live melalui Instagramnya Sabda Resources. Nah, live Sabda Youth sendiri itu live-nya adalah ngobrol bareng seputar hal-hal topik-topik kekinian, topik-topik yang menarik, topik-topik yang relate juga dengan anak muda. Tentunya ini untuk mendorong anak muda dapat menjalankan panggilan Allah bagi generasinya dan sesuai dengan zamannya. Itu termasuk visi misi kami juga, kerinduan kami, makanya kami hadir
malam hari ini untuk menemani teman-teman semua. Oke, kita mau sapa-sapa nih yang sudah hadir malam hari ini. Siapa tahu juga dari Kak Yola, Bang Dian, dan juga Bu Evi juga ada yang dikenal, boleh disapa ya. Ini sudah hadir bersama dengan kita Kak Sefli. Halo Kak Sefli, Halo, yang Chef. pernah menemani, ya temannya Kak Yola juga nih, Kak Sefli. Dan ini juga ada Kak Aldo Rey. Halo, ini Kak Rudi ZR. Halo Kak Rudi ZR, Kak Vian 03 juga. Silakan Bu Evi disapa terlebih dahulu. Teman-temannya yang dikenal mungkin. Yang Ini yang saya kenal banyak nih. Kalau Kak Yolanda kenal yang mana? Silakan disapa dulu Kak. jadi Putra Serang. Halo. Ini teman baik. Oh, nice. Oke. Silakan Bu Evi. Ya, ini di sini ada beberapa ya yang saya kenal. Ini tadi ada Vian. Halo Vian, ini keponakan saya. Aduh, lihat ketahuan ini saya sudah punya keponakan. Lalu ada Mei Margawati, ada Teresia Puspita Soli di Gloria, ini teman baik saya juga. Ada Triska Yunike Melolo, ini sepupu saya. Halo Ika. Lalu ada juga Nona Kori, nah ini murid saya. Oh, banyak sepertinya circle-nya Bu Evi nih. Bang Dian, kalau ada yang dikenal boleh juga nih disapa, silahkan. Iya, sementara ini belum sih. Oh, Tadi sempat lihat ada mic cuma keluar tadi. Oke, ya. Siapapun teman-teman, kalaupun kita nggak kenal malam hari ini, tapi kiranya kami boleh mengucapkan salam kenal. Oke, kita akan mulai diskusi kita ya teman-teman. Kita awali terlebih dahulu dengan doa. Kak Yola boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat bahkan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh, anak-anakmu boleh datang, Tuhan boleh izinkan untuk kembali berkumpul meskipun melalui via online ya Bapak, tapi kami bersyukur dan bersuka cita karena pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Dan saat ini kami menyerahkan untuk perbincangan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami perbincangkan ya Bapak, baik hambamu, Ibu Evi, Bapak Dian dan juga Kak Rey, Tuhan berkati, biarlah juga kami dapat menjadi saluran berkat bagi teman-teman yang boleh menonton siaran langsung kami ini. Banyak hal yang akan kami bicarakan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami, terkhusus bagi kami, kaum muda, penerus bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Kak Yola. Nah, sebelum kita berdiskusi, aku mau bacakan beberapa komentar, sapaan dari teman-teman. Dari Kak Tere, semangat walaupun hujan teman-teman. Semangat Kak Tere, justru karena hujan nih tambah semangat nih. Dan murid Bu Evi juga tadi berkomentar, Nona Kori. Salam semuanya, selamat malam, semangat terus melayani Tuhan melalui Sabda Yud. Amin, thank you Kak Nona Kori. Dan Kak Triska Yunike. Halo kakak sepupu Kak Evi. Wah, spesial nih. Kak Triska masih diatur jadwalnya ya Kak untuk join bareng Sabda Youth nih. Sip itu sip. Oke, nah teman-teman, kemerdekaan Indonesia walaupun ini sudah bulan November ya, tapi kemerdekaan Indonesia bukan karena hadiah dari penjajah negara lain gitu. Siapapun penjajahnya, Agustus kemarin kita sudah bahas ya, siapa aja yang pernah menjajah negeri kita Indonesia. Teman-teman bisa cek juga rekaman ulangnya di IG-nya Sabda Resources maupun di link live.sabda.org. Di situ ada, cek aja brosur kami Sabda Youth di bulan Agustus itu sempat membahas apa aja yang menjajah dan bagaimana perjuangannya. Nah, terlepas daripada itu, kan kemerdekaan itu tentu ada perjuangan gitu ya kan, para pemuda, pahlawan pada era itu, pada zaman itu. Termasuk 10 November kemarin kita peringati sebagai Hari Pahlawan, itu juga mengenang jasa-jasa para pahlawan, specifically perjuangan Bung Tomo di Surabaya gitu. Mereka bukan hanya mengorbankan uang, tapi juga tenaga, bahkan keluarga serta nyawa mereka sendiri pun
mereka korbankan gitu. Menarik ya kalau dengar cerita-cerita kepahlawanan gitu. Jadi cerita-cerita yang menaikkan rasa kebangsaan kita gitu. Jadi ketika kita mendengar itu rasa kebangsaan kita naik gitu. Nah teman-teman sendiri boleh share lah cerita apa saja yang teman-teman pernah dengar, yang pernah mungkin lihat di film atau apapun yang pernah baca, supaya kita bisa memaknai nih Hari Pahlawan dengan lebih dalam. Silakan teman-teman. Ya, aku ya. Ya. Teman-teman berbicara tentang pahlawan nih, pasti mungkin di dalam kita nih langsung mengingat hal-hal yang mungkin seperti perang atau tokoh-tokoh yang berperan di dalam peperangan tersebut. Nah, kalau mengingat cerita tentang pahlawan tuh yang paling membekas di dalam memori aku tuh pada saat SD sampai SMP sih. Bagaimana kita masih diceritakan kisah-kisah negara kita dijajah oleh beberapa negara dari negara lain lah ya, dari negara lain sampai perangnya bahkan berkali-kali sehingga akhirnya negara kita merdeka juga. Juga diceritakan bagaimana mereka berperang menggunakan alat ya kan. Kalau dulu sampai pernah ada pertanyaan nih waktu SD, guru berperangnya itu pakai apa gitu kan. Jadi pasti kalau kita berbicara tentang peperangan pasti kita juga mengingat bagaimana alat-alat atau apa saja yang digunakan untuk berperang. Bahkan bisa dikatakan alat-alat tersebut yang mematikan. Dan yang terpenting juga pasti tokoh-tokohnya. Nah, tokoh-tokoh yang berperan di dalam seperti tadi yang Kak Ray sudah katakan juga, ada Budi Utomo, salah satu pahlawan. Kalau kita mau menjabarkan banyak sekali ya, mungkin pahlawan-pahlawan yang kita kenal. Kalau saya yang masih membekas juga, yang masih mengingat sekarang kayak Ki Hajar Dewantara yang berperan dalam pendidikan, terus Kartini bagaimana membela perempuan, terus seperti Budi Utomo, dan yang paling penting Soekarno-Hatta ya. Soekarno-Hatta. Dan masih banyak lagi lah tokoh-tokoh yang lain berjuang untuk negara kita. Seperti yang saya katakan tadi juga, sejak kecil pasti dikenalkan sekaligus mengenang bagaimana kita mengenang kisah dan perjuangan para pejuang. Bahkan sampai sekarang pun kita juga masih bisa merasakan ya dengan cara kita menonton kalau ada selang waktu kita bisa menonton bagaimana kisah-kisah detik-detik kita bisa merdeka, bagaimana perang-perang terjadi mulai dari perang pertama, perang kedua sampai akhirnya merdeka dan lain sebagainya. Juga bisa kita temukan di museum-museum. Saat ini kan di tiap kota banyak tuh museum-museum di ada gitu kan, museum-museum yang ada. Bahkan sekarang juga kita bisa temui di kota-kota bagaimana peninggalan-peninggalan para penjajah tuh. Saya sempat bersekolah juga di Bandung. Nah, di situ juga masih sedikit kental dengan yang namanya penjajahan, apalagi gedung-gedung yang bekas-bekas penjajah-penjajah yang masih ada, yang mungkin bahkan sampai saat ini juga masih banyak orang yang datang gitu. Dan kalau kita mau lihat mungkin zaman sekarang juga museum itu kurang diminati. Anak-anak sekolah pun juga kalau pergi paling kalau ada tugas-tugas gitu kan, atau tidak ada kegiatan-kegiatan yang khusus, memang ada program-program kerja dari sekolah untuk membawa anak-anak pergi ke sana. Nah, tadi saya katakan untuk belajar dan mengingat kisah-kisah pahlawan juga kita sering nonton. Tapi untuk saya pribadi kalau ke museum itu memiliki rasa excited tersendiri sih menurut saya ya. Apalagi kalau sudah melihat barang yang bekas-bekas peninggalan yang real gitu, yang yang dulu digunakan dalam berperang gitu kan. Apalagi kalau kita masuk di daerah dimasuk di ruangan-ruangan atau bangunan-bangunan yang bersejarah bekas peninggalan para penjajah. Nah, itu pasti ada rasa kayak ada hawa-hawa lain gitu kan. Oh, ini saya sempat pernah masuk di museum yang ada dikasih peti mayat. Sampai saya tanya sama guru saya, bilang, ini peti ada mayatnya nggak Bu? Gitu. Oh, nggak ada, ini cuma simbol aja katanya. Jadi ini katanya peti yang dipakai untuk menguburkan para penjajah atau bagaimana gitu. Jadi hal-hal tersebut memang lebih
gimana ya, bercerita tentang para pahlawan itu pribadi, menurut saya pribadi itu ada rasa senangnya, ada rasa takut, Oke. sedihnya juga sih kalau kita mau mengenangkan, apalagi kalau sekarang di upacara-upacara bagaimana kita mengenang para pahlawan yang sudah mendahului kita, jadi mengingat bagaimana mereka berjuang untuk kita sampai saat ini pun kita ada ya karena para pejuang-pejuang kita itu. Ya mungkin itu sih. Ya, oke. Bu Evi tadi angkat tangan. Iya. Silakan, Bu. Ya tadi dengerin apa yang sudah dipaparkan sama Kak Yolanda itu benar ya, kita harus selalu mengingat, menghargai jasa pahlawan, tapi memang kita anak-anak muda sekarang suka, ini gimana caranya ya supaya bisa selalu ingat, supaya bisa selalu menghargai, ya memang harus nggak boleh hanya mengandalkan pelajaran sejarah tetap di kelas gitu ya, tetapi harus dengan sengaja juga selalu mempunyai jiwa atau mempunyai kesadaran, saya dulu punya pahlawan, sekarang saya bisa ada di sini, itu karena jasa-jasa pahlawan saya. Ada satu situs yang tadi aku lihat tuh cukup bagus tuh, Ray gitu ya, dan teman-teman semua di rumah, itu ada situs Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Jadi kalau mau lihat biografi pahlawan nasional Indonesia, cukup lengkap di situs itu, di ikpni.org.id. Oke. Ya. ikpni.org.id itu. Nah, kalau Subdate juga punya situs Biokristi namanya. Itu juga di dalam ada kategori yang pahlawan ya, terutama pahlawan-pahlawan Kristen pahlawan-pahlawan kita yang Kristen. Itu. Ya. Iya. Oke, menarik ya Kari ya. Jadi kalau kita bercerita tentang pahlawan itu banyak sekali, apalagi kalau 10 November itu sesuatu yang unik ya kalau menurut saya sebagai orang Surabaya sendiri gitu kan. Nah, jadi yang namanya kemerdekaan itu tanggal 17 kita sudah merdeka. Tentu kemerdekaan itu nggak serta-merta dibiarkan. Nah, jadi ya kita lepas dari Belanda, tapi yang namanya sekutunya itu masih pengen juga menjajah. Nah, ini yang membuat kita ingat ya, kemerdekaan itu memang harus dijaga. Nah, jadi kalau kita, apalagi kalau di Surabaya gitu kan, begitu kita ingat 10 November pasti yang diingat itu banyak tempat-tempat. Nah, kalau sekarang kita ke Surabaya itu bisa di Jembatan Merah itu, itu di situ kurang seperti itu. Ya, kerasa sekali auranya tadi kata Kak Yola gitu ya. Sekalipun ya baik, sekarang udah ada mallnya, tapi Jembatan Merah jembatannya merah, tapi waktu itu mungkin nggak tahu jalannya atau sungainya itu sudah merah, ya kita nggak tahu lah, kita bisa bayangkan seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi sangat patriotis sekali gitu kan. Iya. Jadi yang namanya merdeka itu harganya mahal gitu. Nah, kalau kita main di Surabaya juga, kalau dulu saya kecil di mana ini Tugu Pahlawan kan. Itu dulu masih belum ada belum ada bangunan kanan kirinya. Jadi kalau dulu kecil itu bisa main bola di sana. Tapi sekarang udah dibangun diorama. Nah, tujuannya di sana supaya kita bisa lihat juga sih, diorama itu bagus-bagus di sana. Kalau di Jakarta mungkin ada ya. Di situ kita bisa lihat. Kita masuk di Tugu Pahlawan tidak hanya lihat tugunya, tapi di sekitar bangunannya itu ada dioramanya. Jadi bagaimana itu menjelaskan 3D ya, 3D di sana itu begitu luar biasa. Jadi hal-hal tentang kepahlawanan, patriotisme itu seringkali dikaitkan dengan bagaimana kita rasa memiliki bersama. Nah, apalagi kalau kita ingat waktu itu perjuangannya itu membakar semangat sekali gitu kan. Nah, itu lewat radio apa gitu kan. Jadi komunikasi untuk membakar semangat itu ternyata penting untuk melihat bahwa yang kita hadapi ini benar-benar sangat mengganggu kalau kita nggak lawan gitu kan. Nah, disitulah kalau saya pribadi kepahlawanan itu kira-kira seperti itu. Nah, ini kita sebagai anak muda harus paham hal ini gitu ya. Ya, sepakat sekali apa yang disampaikan Bang Dian. Harusnya memang ketika kita melihat hal-hal seperti itu, sejarah maupun pahlawan juga, tokoh itu juga bisa membangkitkan semangat kita, mengingat jangan sampai kita punya pemikiran, oh kita bukan aparat negara nih, atau bukan kepolisian atau bukan tentara yang harus berjuang, berkorban, atau
mempunyai semangat mempertahankan kemerdekaan. Tidak harus seperti itu. Kita tidak harus menjadi tentara gitu untuk berjuang. Mengingat aku baca-baca Bung Tomo ternyata bukan tentara juga loh. Iya. Menariknya, Iya. wartawan loh malahan. Iya, betul. Jadi ya menarik itu. Jadi bukan seorang tentara tapi mampu mengobarkan semangat anak-anak Surabaya, area-area Surabaya itu untuk ikut mempertahankan melawan Belanda dan Inggris waktu itu ya. Jadi ya menariknya, jadi ini memberi contoh kepada kita kalau nggak harus jadi tentara, nggak harus jadi aparat negara untuk berjuang. Itu sih aku mau tambahkan dikit. Ya, Motivator dia itu, Bung Tomo. ya. Jurnalis, motivator juga. Tapi nggak takut mati. Nah, itu dia pentingnya. Iya. Nah, Oke. silakan Bang Dian. Jadi kalau saya pribadi sih tentang Hari Pahlawan ini ya, saya sangat bangga sekali gitu sebagai warga Indonesia, apalagi juga kita warga Surabaya, karena kan kita tahu bahwa perangnya itu waktu itu nggak imbang gitu kan. Jadi kalau ya katakanlah kalau peluru sama peluru boleh lah, senapan sama apa boleh, tapi ini udah beda, satunya tank, satunya pakai bambu runcing gitu kan. Nah, satu perang yang nggak imbang gitu. Nah, tapi sejarah mencatat bahwa kita yang menang gitu kan. Kita berhasil mengusir mereka, kita berhasil membuat mereka lari tunggang langgang gitu kan. Mereka balik lagi ke negaranya gitu. Nah ini jadi kalau kita perang, kalau apa yang kita punya itu sebenarnya cukup untuk membuat kita bisa mempertahankan diri untuk tidak dijajah kembali. Nah ini semangat yang seperti ini yang membuat saya sangat bangga sekali sebagai warga Indonesia gitu ya, khususnya warga Surabaya gitu, dengan alat yang seadanya, bahkan sampai dibikinkan monumen bambu runcing ya. Kalau di Surabaya jalan-jalan di sana itu, nah itu ada monumen bambu runcing itu, jadi tidak perlu, yang penting adalah tekad di dalamnya ini loh. Nah jadi kalau saya pribadi sih sangat bangga ya sebagai bangsa Indonesia. Nah mungkin teman-teman bisa men-sharingkan nih apa sih yang dirasakan sebagai bangsa Indonesia, bangganya gitu kan? Ya. Gitu. Saya ya Kak Dian ya. Saya selalu bangga saya selalu bangga jadi jadi bagian dari negara Indonesia, sangat-sangat bangga gitu ya. Dan memang keberhasilan Indonesia di berbagai bidang, walaupun kita negaranya tidak selama negara-negara yang lain ya. Ini baru 78 tahun, ada negara yang sudah beratus-ratus tahun ya. Dan proses untuk kita mendapatkan kemerdekaan juga begitu alot tapi unik sekali yang Tuhan berikan, dan saya merasa banyak keberhasilan di berbagai bidang kalau lihat dari zaman dahulu sampai sekarang. Misalnya di bidang ekonomi saja ya, dalam beberapa tahun ini kita lihat negara kita, walaupun juga saya nggak bilang bisa berhasil banget gitu, tapi mempertahankan keterpurukan ekonomi di tengah-tengah kemarin situasi pandemi yang begitu berat dan menghantam ekonomi banyak negara, dan negara kita sampai hari ini cukup baik gitu ya. Itu tuh sangat-sangat membuat saya cukup bangga gitu ya, bagaimana pemerintah mengatur itu dengan baik gitu ya, walaupun tidak menutup mata juga ada beberapa hal yang harus kita pikirkan betul-betul di bidang ekonomi gitu. Lalu di bidang olahraga nih terutama, saya melihat tahun ini tuh luar biasa gitu ya, prestasi-prestasi olahraga di Indonesia, bahkan kita menjadi tuan rumah dari beberapa event internasional gitu, dan itu cukup membuat bangga, karena salah satu hal yang membuat bangsa Indonesia tuh bisa bersatu itu ketika ada momen olahraga. Betul. Iya kan? Iya. Itu waktu masih kecil dulu tuh bulu tangkis ya. Saya selalu seneng banget rasanya jadi orang Indonesia ketika nonton bulu tangkis gitu ya. Nah, olahraga ini menjadi salah satu yang sangat maju kita lihat dalam beberapa perkembangan negara kita saat ini. Luar biasa. Terus pendidikan juga. Pendidikan semakin maju. Ya. Itu. Iya. Ya, aku ya teman-teman. Cukup menarik ya. Jadi kalau boleh. Nah, kalau saya sih teringat bangganya Indonesia itu di tahun 2009 ya, tepatnya di Oktober. Itu kan batik kita itu kan dulu sempat diperebutkan ya. Ini punya siapa sih gitu. Ternyata perjuangannya itu juga perlu juga kita untuk memperjuangkan bahwa ini tuh punya Indonesia gitu. Jadi jangan sampai negara-negara tetangga itu ngeklaim budaya gitu kan. Nah, kalau kita lihat bahwa
batik itu sangat menggambarkan keanekaragaman Indonesia. Dan ini karya seni dan juga karya budaya itu harus diperjuangkan seperti itu. Jadi semangat perjuangan bangsa Indonesia ini juga banyak hal ya. Tadi kalau Kak Yola, Kak Evi menceritakan jadi banyak di hal ekonomi, hal budaya, dan tentunya dengan mengklaim batik, mendaftarkannya di UNESCO sebagai itu warisan bangsa. Nah itu juga butuh perjuangan karena penting sekali ya kita melindungi bahwa budaya kita ini cukup keren gitu. Tidak hanya budaya-budaya Korea yang saat ini merebak di mana-mana. Gitu. Nah, tapi budaya-budaya kita itu seninya cukup tinggi gitu kan. Apalagi tari-tarian, banyak dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Nah, kalau kita udah ngomong budaya seperti itu, wah kita begitu kaya gitu kan. Begitu kaya, begitu luar biasa. Jadi ya hal ini yang tetap harus kita pertahankan dan membuat kita selalu bangga gitu kan ya. Jadi jangan sampai apa yang kita punya itu diklaim itu yang kita harus lindungi juga gitu kan. Yeah. Dengan upaya dan apa yang bisa kita lakukan. Kira-kira gitu sih. Ya. Kalau apa ya? Ya, boleh. Ya. Kita juga bangga 2016. Sorry, suaranya hilang-hilang. Atau suara aku aja? Agak dekat kali. Terus Kak Yola. Putus-putus. Dah? Ya, Coba. ada. Cek. Mungkin bisa off cam dulu Kak, coba. Udah? Coba dimatikan. Nah, suaranya. Oke. Ya, coba. Tes. Oke, coba ngomong panjang. Halo? Ya. Cek. Jadi aku share nih, tahun 2019 itu aku sempat dikasih kesempatan. Putus-putus lagi, hilangnya suaranya. Ada headset kah? Ada, Kak? Ada headset? Hilang-hilang suaranya. Udah ada? Oke. Ya. Coba. Ya, jadi 2016. pasti bangga banget lah ya. Bangga menjadi anak Indonesia. Ya, tahun 2016 kemarin. Aku sempat pergi jalan kasih kesempatan sama Tuhan untuk jadi salah satu pemuda gereja. Jadi kami tur itu ke Jerman. Di tempat aku pergi ke sana cukup senang juga karena kali pertama juga ke luar negeri ya kan. Tapi selama di sana kayak sempat terkesima, sempat wow gitu sama negara yang Hilang lagi. Tunggu, hilang lagi. Sayang nih ceritanya ke Jerman seru. Lagi seru-serunya. Sayang kalau hilang. Mungkin iya, saya menyimak. Ya Kak Yola mungkin off cam aja dulu coba. Kameranya dimatiin dulu sebentar. Atau dekat kipas ya. Enggak. Coba ngomong. Kedengaran lagi. Ya, udah kedengeran. Nah, lanjut aja Kak ceritanya. Ya. Jadi waktu 2016 itu Jerman dan memang sempat kayak excited di mana kayak ini jadi wakil gereja saya untuk ke sana. Kami 8 orang dan pada saat di sana memang ada kegiatan-kegiatan gereja yang buat saya kayak Jerman ini keren banget ya kan. Mana anak-anak pemuda mereka juga cukup excited untuk ikut kegiatan. Nah, itulah awal juga sebenarnya kita menentukan untuk jadi bahkan di Jerman juga bagaimana mereka punya budaya yang mungkin sangat berbanding terbalik dengan Indonesia ya. Bisa kita kenal bagaimana kehidupan bebas mereka di sana. Yang aku cukup melihat bagaimana
anak-anak muda di sana yang sudah boleh, bukan boleh ya, sudah bisa tinggal tinggal serumah dengan pasangan mereka padahal mereka masih sekolah gitu. Jadi lebih ke kayak aku memang bangga jadi anak Indonesia, diajarkan sejak dini bagaimana, apalagi kita anak-anak Kristen ya kan, yang lebih ke tahu ajaran Tuhan gitu. Mereka padahal mereka juga pemuda-pemuda Kristen, tapi ya gitu. Saya sempat bertanya nih sama pemuda Kristen di sana. Oh jadi sekarang ini langsung balik ke rumah atau gimana? Iya. Terus pulang ke rumah bareng siapa? Ini sama pasangan saya. Saya sempat wow. Kalian tinggal serumah? Iya, kami sudah tinggal serumah. Padahal mereka masih SMA gitu. Jadi kayak dalam hati bilang, oh memang aku bangga gitu. Saya bangga jadi anak Indonesia karena meskipun mereka di sana teknologinya mereka itu cukup canggih dibanding Indonesia ya. Kalau kita kenal sendiri negara-negara di luar sana dibanding Indonesia teknologi mereka lebih canggih, tapi ada rasa bangga tersendiri meskipun begitu Indonesia lebih sedikit teratur dibanding mereka gitu kan. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang banyak sekali mengenal ajaran-ajaran mereka. Juga nanti ada kegiatan-kegiatan gitu Kak, ada kegiatan-kegiatan gereja baru mereka ikut, tapi kalau untuk rutin untuk ke gereja atau ada kerinduan itu mereka sedikit kurang gitu. Mereka kurang untuk bawa diri mereka gitu. Jadi meskipun mereka canggih, lebih modern, tapi Indonesia lebih banyak kekayaannya. Kalau mau dibilang bangga pasti bangga banget. Masih menjaga adat ketimuran ya, dan itu harus kita pertahankan terus ya Kak Yolanda ya. Iya, betul sekali. Karena sekarang sudah mulai bergeser juga. Ya itu kalau saya melihat ya kalau tadi kita udah ngomongin keberhasilan negara kita Indonesia, rasanya pengennya ngomongin itu aja kan ya, yang berhasil, yang bagus, yang indah-indah kan maunya gitu aja kan ya. Tapi ya sebenarnya semua keberhasilan itu jangan sampai membuat kita takabur, jangan sampai membuat kita kehilangan waspada, karena belum berarti semua yang ada di negara kita itu sudah beres gitu ya. Kita tetap juga harus punya critical thinking ya terhadap bangsa kita. Masih banyak kekurangan yang harus dikejar. Terutama kita sebagai orang bangsa Indonesia, tetapi kita juga sebagai orang Kristen nih ya, kita juga perlu berkontribusi melihat masih beberapa banyak kekurangan-kekurangan di negara kita, supaya masa depan bangsa Indonesia ini juga bisa terus maju, terus terjamin gitu ya. Kita sebagai orang percaya juga perlu berkontribusi di dalamnya. Nah, menurut teman-teman nih ya, apa aja sih hal-hal yang masih harus kita perjuangkan sebagai bangsa Indonesia, khususnya kontribusi kita sebagai orang percaya yang saat ini juga tinggal di Indonesia. Silahkan. Ya, aku ya teman-teman. Kalau lihat apa yang masih perlu diperbaiki, kayaknya juga sama seperti prestasi yang begitu banyak, perbaikan juga masih perlu banyak. Kayaknya cukup seimbang. Ya contohnya korupsi masih banyak gitu. Korupsi jangan pikir hanya para menteri DPR gitu ya. Di kalangan kita di bawah tukang becak pun bisa gitu. Itu celah yang biasanya nggak apa-apa, cuman sedikit pikirnya gitu. Tapi kan esensinya sama-sama korupsi gitu. Ya mental seperti itu kan yang harus diperbaiki gitu teman-teman. Mencari keuntungan untuk diri sendiri, nah itu kan bagian dari korupsi atau bisa dibilang itu juga korupsi, dan itu harus diberantas. Dan masih banyak lagi hal-hal yang seharusnya patut diperjuangkan saya kira gitu, termasuk ketidakadilan, kesetaraan yang dulu Ella Kartini perjuangkan nih. Kesetaraan gender itu juga masih tetap menjadi PR juga bagi kita nggak bisa pungkiri itu masih jadi PR juga. Makanya kan muncul kaum yang lain, feminis dan non feminis. Itu kan sebagai bukti kalau sebetulnya masih dirasa belum ada setara gitu. Dan masih banyak lagi. Nah teman-teman di rumah juga boleh nambahin loh apa yang masih perlu diperjuangkan ya, yang kita perlu perjuangkan. Dia masih sepi-sepi aja nih. Malah sapa-sapa nih. Kak Roma tadi bilang suaranya hilang, terus Kak Jimris Shalom, baru gabung. Nah silakan Kak Jimris ikut diskusi, menyapa juga. Ayo tunjukkan yang tunjukkan semangatnya. Nah, Kak Nikos itu tadi malah share-nya yang dibanggakan ya. Lagu nasional Indonesia juga bagus-bagus, betul sekali. Kalau kita nikmati dan
Hikmat tuh wah rasanya beda. Nah balik lagi, apa yang kita harus kasih perjuangkan nih? Silakan teman-teman Kak Yola maupun Bang Dian tambahin nih. Ya, aku Kare. Ya. Ya, jadi kalau kita lagi-lagi dari Surabaya ya, jadi sebenarnya iya, saya itu sangat bangga sekali sama wali kota saya dulu, ya Bu Risma. Nah, kalau dulu kan, iya Bu Risma itu udah, ya namanya kota besar itu ternyata yang diperbaiki itu tidak melulu teknologinya. Nah, kalau dulu ya waktu zamannya Bu Risma itu, ya saya sempat ikut juga sih, jadi lagi gencar-gencarnya pembangunan gitu kan. Jadi waktu itu ada pembangunan TPA yang harus diperbesar, terus kemudian ini yang masih dan berhasil juga dilakukan oleh Bu Risma waktu itu menutup kawasan lokalisasi ya di Surabaya. Itu bagi saya satu prestasi yang cukup besar gitu. Jadi ada banyak hal yang kadang kita merasa oh itu biasa, itu kota besar, jadi hal itu wajar. Nah, tapi dimulai dari keresahan sebenarnya gitu. Dimulai dari keresahan apa tadi kalau Kak Evi bilang apa sih yang masih harus diperbaiki. Nah, dimulai dari apa yang kita lihat itu membuat kita resah. Gitu. Nah, dari keresahan itu akan muncul satu tindakan kepedulian. Jadi Bu Risma waktu itu punya langkah action ya untuk menutup kawasan lokalisasi yang terbesar itu yang ada di Surabaya, yang membuat Surabaya menjadi terkenal dua ya, kota pahlawan dan kota yang satu itu gitu kan. Nah itu sangat bagi saya kita sebagai anak-anak Kristen juga kita memeranginya bagaimana ya dengan hidup kudus itu tadi, hidup kudus, hidup baik. Masih banyak hal yang membuat kita berprestasi sampai kita lihat bahwa pembangunan itu tidak pernah berhenti gitu kan. Nah, jadi beberapa hal yang lalu kita perlu berprestasi ya. Prestasi itu tidak hanya di sekolah atau di mana, tapi banyak hal yang kita memberikan kontribusi positif. Nah, salah satu hal mungkin yang sederhana gitu kan, saya mengingatkan kembali buat teman-teman mungkin yang kita bisa lakukan untuk melihat bentuk kepedulian atas kemerdekaan dan juga perjuangan, ya kita bisa terlibat dalam yang namanya satu aksi itu donor darah gitu kan. Nah, itu donor darah itu kita bisa menyelamatkan banyak nyawa loh di situ gitu kan. Kita bisa memberikan kontribusi kepada kemanusiaan dan itu langsung to the point gitu kan. Nah, jadi di situ kita bisa memupuk rasa keresahan itu sebenarnya bisa kita ikut ambil bagian di sana. Berapa sih darah kita gitu kan. Nah, tapi itu sangat penting waktu pada saat orang membutuhkan ya, apalagi kalau yang 2 tahun kemarin kita ada pandemi gitu kan, ada donor plasma dan segalanya, itu sangat hal yang orang mungkin bisa pandang ya pandang remeh gitu kan, tapi kalau kita mau mulai, nah di situ kita bisa mengambil bagian dalam segi kemanusiaan. Gitu sih. Back suaranya ada yang join hari kedua kan? Feedback suara di mana? Nah, kurang tahu. Sudah ini. Aduh, belum. Di tempat saya nggak kedengeran feedback. Aku juga nggak. Kak Yolanda siapa tahu udah bisa on cam. Oke, ya tadi tapi iya, coba di on cam juga nggak masalah Kak Yolanda, coba dulu. Ya tadi aku tertarik banget sama yang ini ya, sama yang tadi Kak Dian bilang, karena banyak perjuangannya di bidang fisik gitu ya Kak ya. Jadi kayak ada tadi untuk donor darah, lalu untuk apa tadi secara fisik di Surabaya tadi seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Risma. Tapi ada satu hal yang harus kita sebagai orang percaya juga bisa berkontribusi, yaitu Indonesia sekarang kan sudah digital nih ya. Pemerintah selalu berkata Indonesia sudah digital, emang benar gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa berjuang pada era digital ini ya, karena memang banyak ya mungkin sarana fisiknya untuk misalnya membangun jaringan yang lebih baik itu udah bagus ya. Tetapi mungkin dari segi ini ya, dari segi perilaku kita ketika kita hidup di dunia digital gitu ya, karena kan kita nggak cuma hidup di dunia nyata tetapi di dunia digital juga. Salah satu hal yang saya lihat gereja bisa berkontribusi sangat baik, atau kita orang percaya bisa berkontribusi dengan baik, adalah meningkatkan literasi digital kita atau meningkatkan kecerdasan digital kita. Ini butuh perjuangan. Kalau dulu pahlawan nasional ada pahlawan nasional
Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, kita juga mungkin perlu nih ya apa namanya? Ada pahlawan kecerdasan digital di Indonesia mungkin. Ini juga perlu diperjuangkan. Nah, gereja bisa mulai dengan memberikan edukasi kepada jemaat atau kita sebagai anak-anak muda Kristen gitu ya, memberikan edukasi kepada teman-teman supaya nggak sembarangan menyebar hoax ya, lalu juga membuat konten-konten yang lebih baik yang bisa membangkitkan memupuk rasa persatuan dan kesatuan gitu. Jadi itu perlu kita perjuangkan juga selain fisik ya, tetapi di dunia digital juga perlu. Oke, aku ya teman-teman. Oke, ini dari Karoma juga serupa dengan Bu Evi tadi yang dikatakan. Mungkin literasi sekarang kayaknya ada kemajuan ya. Ya ada kemajuan tapi masih perlu diperjuangkan. Bukan Masih banyak PR-nya nih kalau literasi. nah, itu dia. Ini Kak Nikos cukup menarik nih. Yang diperjuangkan adalah lumbung pangan di Kalteng. Wah, spesifik sekali. Ya, kita doakan juga pemerintah yang melaksanakan hal itu, lumbung pangan. Terus Kak Jimris juga yang perlu diperjuangkan adalah kesadaran dan rasa solidaritas yang tinggi. Itu juga menarik tuh, rasa solidaritas. Dan ini kalau ya suara itu ya feedback ya. Kalau Kak Roma ini bilang feedback. Oh, oke. Ini sudah ini. Belum nih. Aku nggak dengar feedback lagi. Aku dengar. Di tempat feedback. Berarti tempatku kah? Coba tes. Ini udah nih. Nah, udah. Oke, ini Kakak Ocha juga berjuang untuk memberi layanan pendidikan yang baik bagi anak-anak di daerah saya. Wes, mimpi yang baik, semangat berjuang Kak. Jangan lupa ajak-ajak orang lain untuk berjuang memberi layanan pendidikan yang baik juga nih. Supaya makin banyak juga yang berjuang untuk pendidikan. Oke, menarik sekali apa yang teman-teman sampaikan ya. Aku juga tadi kalau nyambung dari Bu Evi sedikit perihal dunia digital adalah ya kesadaran kita memang bagaimana kita menjaga diri kita khususnya di tahun-tahun ini dan tahun depan kayaknya rame nih dunia digital dan kalau bahasa sekarang buzzer-buzzer yang bukan hanya membela satu calon presiden tapi juga menghina yang lain. Nah itu sebagai orang Kristen sangat untuk tidak kita lakukan ya teman-teman. Jangan sampai kita mendukung yang satu dan menghina yang lain. Tidak perlu, kita dukung ya dukung aja gitu. Jadi itu yang kita masih perlu perjuangkan juga kesadaran literasi kita kalau itu termasuk menghina, kalau itu termasuk merendahkan, itu tidak boleh dan sesuai Bang Dian bilang tadi, integritas kita dengan firman Tuhan, kekudusan kita itu juga kita harus perjuangkan sehingga kehidupan di dunia digital pun akan mengikuti, itu pasti nanti. Nah, itu sih dari saya sedikit. Ya, itu dia tadi yang maksudnya yang banyak masih ada negatif-negatif atau kekurangan-kekurangan bangsa Indonesia ya, yang masih dengan mata pun kita lihat, kita rasakan, bukan cuma di bangsa Indonesia aja sih, di dalam lingkup kita saja sendiri pun mungkin masih banyak ada hal-hal yang mengganjal, ketidakadilan dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada korupsi ya kan, mungkin aja, tapi melihat itu ternyata memang tidak mudah teman-teman, tidak mudah, banyak hal yang harus memang terus kita perjuangkan, terutama untuk mencapai yang namanya Indonesia Emas. Nah seperti yang didengungkan nih sama Bapak Presiden kita, Pak Presiden Jokowi. Aku ingat nih kata-kata mutiara beliau, dia katakan gini, hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Ya, jadi sebagai anak-anak muda Kristen nih, kira-kira teman-teman, ada nggak menurut kita pribadi-pribadi tips-tips untuk kita bisa punya hati dan semangat untuk terus berjuang menuju kemenangan bagi Tuhan dan bagi Indonesia? Ya, kita sharekan nih, kira-kira apa kira-kira tips, bagikan tips-tips yang bisa kita bagikan supaya kita mempunyai hati dan semangat terus berjuang bagi kemenangan bagi Indonesia dan bagi Tuhan. Ya.
Ya, oke. Nah, kalau saya pribadi ini Kak Yola ya. Nah, Jadi yang eh, jadi kalau kita sebagai anak Tuhan itu sebenarnya tipsnya itu kita ini anak Tuhan berjuang itu ada yang backing. Nah itu kerennya di situ. Jadi jangan sampai kita nggak yakin bahwa kita nggak ada yang dukung gitu kan. Nah yang namanya perjuangan itu memang berat gitu. Nah tipsnya selama kita berjuang harus ada dukungan. Nah itu. Nah, apa yang mendukung kita tipsnya ya kita ingat kembali bahwa yang senantiasa mendukung kita itu Tuhan. Nah Tuhan itu selalu dukung kita, menyertai kita, Allah Immanuel, dan dukungannya itu benar-benar nyata gitu kan. Nah jadi kita nggak perlu lagi khawatir oh ini bisa nggak ya gitu. Nah kadang-kala itu begitu tipsnya untuk kita supaya tetap semangat ya kita ingat janji-janji Tuhan di sana gitu. Nah kalau terkait dengan bagaimana kita terus tetap berjuang, saya teringat di Yoel 3 ayat 10, nah, di situ dikatakan tempalah gitu kan mata bajakmu menjadi peralatan untuk berjuang dan berkatalah aku ini pahlawan gitu. Nah jadi tipsnya apa, kita nggak perlu banyak kok sumber daya yang wah gitu. Nah ini terkait dengan kota pahlawan lagi gitu di firman Tuhan di Yoel 3:10 nanti teman-teman bisa baca ya di situ ya. Itu keren banget gitu. Jadi yang namanya berperang itu pahlawan itu nggak harus nunggu bahwa semuanya itu tersedia dan siap untuk wah ini kalau maju pasti menang gitu. Ya, tapi kita harus ingat kita kalau mau maju berkata bahwa aku ini pahlawan. Nah, firman Tuhan yang katakan. Jadi bahwa kita harus yakin bahwa kalau Tuhan berkata bahwa maka semua yang kita butuhkan itu cukup gitu kan. Apa yang ada di sekeliling kita itu membuat kita modal untuk kita berjuang itu sudah sangat-sangat banyak gitu kan. Nah, seperti itu sih. Jadi kalau saya tipsnya jadi kita lihat aja apa yang ada di sekitar kita. Itu adalah sumber daya yang cukup untuk kita berjuang dan tetap semangat. Karena sebenarnya ada yang mendukung kita selalu. Ya, oke, Itu sih sedikit ya kan. teman-teman. Oke, tambahkan. Aku tambahkan dikit perihal hal itu. Aku setuju sekali dengan Bang Dian gitu. Kalau kita punya dekengan kita langsung pusat ya, dekengan pusat. Jadi seharusnya nggak ada yang kita takutkan. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat lawan kita gitu. Dan aku Amin. juga teringat Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ya kan? Orang yang menguasai dirinya Yes. melebihi orang yang merebut kota. Jadi hal itu mengingatkan Wah. satu tips yang baik untuk kita, yaitu sabar. Sabar bukan berarti diam-diam aja ketika ditindas atau ketika kita melihat dosa, ketidakadilan, ketika melihat hal-hal yang tidak benar, kita diam aja, sabar aja. Nggak seperti itu, tapi bagaimana dilanjutkan tadi, menguasai dirinya. Itu yang penting. Satu tips Amin. untuk teman-teman di rumah. Oke, ada lagi nih, silakan. ya, Aku. Oh, Kak Yolanda, silakan. silakan Kak Evi. Ya oke, aku cuma ingat aja sih di Mazmur 127 ayat 4 ya. Di situ kan itu ayat yang sangat-sangat suka dipakai untuk tema-tema retreat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda gitu. Nah, saya sendiri sebagai orang yang sebenarnya masih muda, cuman banyak yang lebih muda lagi dari saya sekarang gitu ya. Jadi saya rindu sih saya ingin menjadi pahlawan gitu ya. Pahlawan bagi anak-anak muda yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya didik, untuk saya layani gitu ya. Supaya di tangan saya Tuhan menolong saya untuk bisa mengarahkan mereka kepada sasaran yang tepat. Nah, itu ketika mempersiapkan ini itu saya merinding sendiri ya dengan firman Tuhan ini. Karena dulu saya menempatkan diri sebagai anak-anak pada masa muda. Tapi sekarang saya menyadari saya sendiri harus menjadi seorang pahlawan yang saat ini Tuhan titipkan banyak sekali anak-anak panah kepada saya. Apakah itu semua bisa menjadi saya bisa menjadi pahlawan mengarahkan mereka kepada sasaran yang tepat ya, bukan mengarahkan mereka menjadi anak-anak panah yang menusuk hati, menyakiti hati, tetapi memberkati dan menolong orang memberkati lebih banyak orang. Itu sih. Kayaknya saya yang feedback ya. Saya matiin audio ya. Oke. Masih di mute Kak Yola. Sorry. Kalau saya tips saya cuma satu, kasih, ya kan? Baik kita Ya. apapun yang kita
kita alami supaya tidak mengganggu perasaan kita. Kita mengasihi. Terkadang banyak cercaan makian atau yang membuat kita jatuh, tapi kalau dengan kasih mungkin itu semua ditempat gitu, disingkirkan. Jadi cukup satu, mengasihi. Apapun itu, kita saling mengasihi. Banyak perbedaan, banyak kekurangan. Ketika kita mengasihi, pasti semuanya itu dapat satu dengan sempurna. Amin. Thank you banyak. Oke teman-teman, waktu kita terus berjalan nih, tak terasa kalau di jadwal kita sudah lewat dari 45 menit. Ya, ini satu komentar yang serupa seperti Kak Yola sampaikan, Kak Triska juga. Tips dari saya, menurut pendapat saya cuma satu, yaitu cinta atau kasih tadi ya kan. Ketika cinta dengan dia akan lakukan apapun sampai titik darah penghabisan. Haha, gitu. Sampai titik darah penghabisan. Nah, karena cinta sehingga kita pasti berjuang. Amin, tepat sekali. Dan itu menjadi motivasi kita harusnya, cinta kasih, terlebih cinta kasih dari Tuhan. Ya, Kak Roma tadi menanggapi diskusi kita, padahal netizen Indonesia salah satu yang paling besar di dunia. Kalau semua punya literasi digital yang baik, wah betapa kerennya mungkin dampak yang akan dihasilkan. Betul sekali. Yaitu salah satu perjuangan kita semua, bukan hanya kita berempat, tapi teman-teman di rumah juga, untuk menolong teman-teman yang lainnya meningkatkan literasi digital kita semua. Oke, thank you banyak. Kita akan akhiri diskusi kita malam hari ini. Seru sekali teman-teman. Thank you sudah menemani aku dan menemani seluruh teman-teman di rumah Sabda Youth malam hari ini untuk memaknai Hari Pahlawan khususnya, dan khususnya untuk membangkitkan, menjaga semangat perjuangan kita. Thank you banyak Kak Yola, Bang Dian, Bu Evi sudah ngobrol malam hari ini. Terakhir dari teman-teman boleh berikan closing statement-nya nih untuk bekal lah untuk teman-teman di rumah, bekal terindah. Dari Bu Evi dulu deh, silakan. Terus nanti Bang Dian, Kak Yola, dan aku terakhir. Ya, saya cepat-cepat aja ya, kayaknya feedback. Ya, ada satu slogan yang waktu saya masih remaja saya selalu dengar dari satu stasiun radio. Dia berkata begini, keep the fighting spirit, not the spirit for fighting, gitu ya. Jadi kita sebagai anak muda Kristen ya, pertahankan semangat untuk maju, tapi jangan semangat untuk memecah belah, gitu ya. Ingat ya, keep the fighting spirit, not the spirit for fighting. Terus maju anak-anak muda Kristus. Thank you. Bang Dian, silakan. Ya, oke. Kalau saya pribadi sih closing statement-nya, jadi pada kita berjuang itu kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh. Jadi perjuangan itu kita lakukan untuk supaya nama Tuhan dimuliakan. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu semua kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini pasti kita akan dibebaskan dari hal-hal yang negatif, ya, perjuangan ambisi apa semuanya itu mungkin kita akan gagal, kita akan alami jalan buntu. Tapi kalau kita melakukannya itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan berikan fighting spirit yang sempurna. Seperti itu. Amin. Thank you. Kak Yola, silakan. Kalau saya yang paling muda kali ya, karena mungkin tetap semangat para pemuda Kristen, banyak perbedaan, bahkan mungkin sedikit menyakiti perasaan kita, tapi ingat kita harus tetap saling mengasihi, karena kita calon penerus, calon-calon adalah penerus bagi bangsa, bagi diri kita, bagi gereja. Tuhan mau pakai kita, jadi siapkan diri kita. Amin. Thank you banyak Kak Yola. Dariku teman-teman, hidup adalah perjuangan. Kalau nggak berjuang namanya nggak hidup. Oke. Jadi tetaplah semangat untuk berjuang. Dan ingat firman Tuhan juga, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Itu juga perlu diwaspadai. Jadi tetaplah berjuang bersama Tuhan. Thank you banyak Ibu Evi, Bang Dian, Kak Yola, dan teman-teman semua yang turut berdiskusi, memberikan komentar. Thank you semua teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Thank you banyak. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik yang menarik.
Digital word for digital world. Oke, menarik ya. Apa itu? Kita tunggu minggu depan, kita bahas bareng-bareng minggu depan. Kita tutup diskusi kita malam hari ini, minta Bang Dian untuk tutup kita dalam doa. Oke, baik. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh sharing Tuhan, membangun. Untuk kami boleh berbagi bahwa setiap perjuangan kami, Tuhan, ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Tuhan yang memberi kami hidup dan hidup yang baru. Itulah yang senantiasa kami perjuangkan, Tuhan. Agar di dalam hidup yang baru yang sudah Tuhan beri, kami akan terlalu semangat, kami akan selalu mempunyai pengharapan untuk kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Sabda, terlebih lagi Sabda Resource, dan juga segala pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan semakin membawa berkat melalui media digital atau media apapun Tuhan, semuanya boleh mewarnai dunia ini dengan kebenaran dan juga kasih Tuhan yang sempurna di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi thank you ya teman-teman semua. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Bye. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.